Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarifah Disti dari kelas 11 IPA 1. Biografi Dr. Cipto Mangunkusumo. Tempat tanggal lahir 4 Maret 1886. Pencanggakan Ambarawa, Semarang, Hindia Belanda. Wafat 8 Maret 1943 Batavia. Anak Donald Vogel, Pestitiati Pratomo, Louis Vogel. Pendidikan School Thought of Blinding van Indiska Arsen 1899 sampai 1905. Organisasi yang didirikan Nasional Indische Partai Nasional Indonesia. Peran dan jasa. Sejak kecil, beliau memanfaatkan waktunya untuk belajar dengan tekun. Kemudian, saat sudah menjadi dokter, ilmunya digunakan untuk membantu sesama. Beliau juga gigih memperjuangkan hak bangsa Indonesia melalui berbagai organisasi, mempertahankan ideologinya, dan memperjuangkan kemerdekaan. Organisasi Dr. Cipto Mangunkusumo bergabung dengan sebuah organisasi pemuda Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi Budi Utomo merupakan salah satu titik awal perjuangan melawan penjajah. Di organisasi Budi Utomo, Dr. Cipto Mangunkusumo bertemu sosok-sosok pemuda yang ingin memperbaiki nasib bangsa melalui pendidikan. Namun, pada suatu Dr. Cipto Mangunkusumo memiliki perbedaan pendapat dan tujuan anggota Budi Utomo, sehingga beliau memilih untuk keluar dari organisasi itu. Karena Dr. Cipto Mangunkusumo berpendapat bahwa Budi Utomo harus menjadi organisasi politik yang berjuang untuk semua kalangan, bukan hanya kalangan tertentu. Saat itu, Dr. Cipto Mangunkusumo bersama sahabatnya Ernest Dawes Dekker memiliki pemikiran yang sama. Kemudian, Ernest Dawes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan sahabatnya Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara membentuk Partai Indische Partai yang memperjuangkan kesetaraan ras dan melalui kolonialisme. Cipto Mangunkusumo adalah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia bersama dengan Ernest Dawes Dekker dan Ki Hajar Dewantara sebagai tiga serangkai yang banyak memperluas ide pemerintahan sendiri dan kritis terhadap pemerintahan penjajahan Hindia Belanda. Ia adalah tokoh dalam Indische Partai, suatu organisasi politik yang pertama kali mencetuskan ide pemerintahan sendiri di tangan penduduk setempat. Bukan oleh Belanda, pada tahun 1913 ia dan kedua rekannya diasingkan oleh pemerintah kolonial ke Belanda akibat tulisan dan aktivitas politiknya, dan baru kembali pada tahun 1917. Cipto menikah dengan seorang Indo pengusaha batik, sesama anggota organisasi bernama Maisy Vogel pada tahun 1920. Dengan kedua rekannya dalam tiga serangkai yang kemudian mengambil jalur pendidikan, Cipto tetap berjalan di jalur pendidikan dengan menjadi anggota Volkat. Karena sikap radikalnya pada tahun 1927 ia dibuang oleh pemerintahan penjajah ke Belanda. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.